balik lagi di channel aku Kiara Suara. Hari ini aku mau bikin video yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu by Lizzy Para Face Base dan by Lizzy Para Face Concealer try on review swatches. To be honest, aku nggak punya full shades-nya di sini. Aku dikirimin sama by Lizzy Paranya, tapi aku tidak disponsorin, so this is not a sponsor video, dan that's that for you guys. Nah, sebelum mulai aku mau pakai primer dulu supaya mempercepat proses, dan jadi nanti aku sambil ngasih tau produk-produknya. Primernya juga udah sekalian kering gitu. Anyways, how are you guys? Are you guys ready for the new normal? Aku personally masih kayaknya agak kagok ya, dan kayaknya masih akan menghindari dulu sih area-area ramai kalau misalnya emang gak kepepet banget gitu. Anyways, for the primer, as always kalau lagi ngecobain aku pakai si NYX Bare With Me Hydrating Jelly Primer. Kenapa pakai ini? Karena ini primernya itu nggak isi pori-pori, dia juga nggak ada warnanya. Pokoknya dia itu bener-bener primer yang bikin foundation itu nanti nempel aja, jadi dia nggak akan ganggu performa foundationnya. Kalau aku sih mikirnya gitu ya, I don't know what do you guys think, karena kan kalau nggak aku takutnya ntar aku ngelihatnya kayak ini pore blurring padahal ternyata itu primernya gitu. Jadi we will see. Oh ya, sebelumnya aku tuh juga pakai moisturizer Clinique Moisture Surge, my all time favorite, dan juga for skin sake sunscreen which is sudah mau habis, so you know. Dan juga akan pakai lip balm dari For Skin Sake juga. So, sambil menunggu aku mau bacain dulu klaim-klaimnya apa aja sih dari foundation ini, karena dia ada bookletnya juga. Jadi mereka ada 5 shades gitu, dan ada 3 shade untuk concealernya. Mereka udah cukup informatif, jadi sudah mengkelompokkan dan memberikan detail kira-kira tuh shade ini tuh cocoknya buat yang undertone-nya seperti apa. Contoh, Warm Ivory W10 itu untuk si light skin tone. Jadi ada contoh-contohnya gitu. Jadi I believe ini pasti ada sih online-nya juga. Jadi kalian bisa cek mungkin website atau Instagramnya. Dan ini kalau aku baca klaimnya di sini, kita baca di ini aja kali ya. Lightweight semi matte finish, non-comedogenic, dermatologically tested, dan dia itu mengandung, maaf banget nih kita kayak baca koran gitu vibesnya. Dia itu mengandung chamomile extract, allantoin, which I love allantoin, it's very hydrating. Terus ada juga kafeinnya, dan dia itu free from fragrance, good job BLP. Dan dia itu katanya one pump will be enough to cover your entire face. Yang aku paling penasaran, how is the coverage? Karena kita yang punya bekas jerawat, we want to know that. Ini katanya it delivers natural medium coverage and sets into radiant flawless finish. I'm kinda sad dia nggak full coverage, karena we'll probably need lots of layers, tapi kita nggak tahu gimana performanya. Kiara jangan sotoy dulu, oke? Face concealer itu katanya dia juga hydrates, itu bakal smoothens the appearance of fine lines. Terus creamy yet blendable, terus katanya medium to high coverage, and it is long staying power. How long? Dia nggak nge-stay sih, kayak berapa jam gitu, karena misalnya biasanya apa ya, ada foundation misalnya kayak 16 jam, 8 jam kayak. Tapi ini dia gak nge-stay. Sebentar, kayak ikat rambut gue copot. Rest assured, your skin is well taken care of as face concealer is infused with chamomile extract. So both of the products have chamomile extract, and as well as anti-inflammatory, antibacterial, anti-irritant, and other calming properties, which are bentar, kita benerin dulu karena kalian pasti juga gengkes melihatnya. Gue gak ngerti sih kenapa dulu gue bisa gitu bikin video dengan kondisi kayak ya udah gue taruh aja di samping-samping gitu kayak gini. Jadi kayak, tau sih kalau lihat lagi kayak agak malu sendiri gitu sama diri ini ya. Yang masih nanyain Ciput, it's Hanum ID, gengs. Anyways, kita let's talk about packaging, oke? Sebenarnya aku kayaknya sih bakal lebih cocok shade-nya itu yang light nih, yang kayak warm ivory. Tapi aku adanya di sini yang warm beige sama beige N20. So the packaging is like this. Kayaknya ini akrilik sih. Kalau aku percayanya akrilik deh kayaknya. Karena dia itu bukan plastik tapi juga bukan kaca gitu loh. So, dia nggak berat dan dia kayak doff matte finish gitu. Seperti BLP products lainnya, dia sangat clean desainnya. It kinda reminds us of Bad Girl Riri's foundation sekilas, tapi beda sih kalau misalnya kita lihat lagi. Dan ini pumpnya putih, sangat sleek. Let's try on the pump. Ini masih belum baru ya. Oh, dia cair cuy. Oke. Ada expirednya di sini, aku suka. Di dalam sininya, di dalam boxnya juga kemasannya kayak gini. Jadi dia kayaknya safe karena dia ada double box gitu. Sekarang kita mau swatch dulu, oke? Dan ini kan karena kalian banyak banget yang request, Kak, please upload sebelum launching gitu kan. Terus aku yang kayak, ya tapi aku dikirimin ini, maksudnya kayak sebenarnya aku nggak tahu ini shade-nya bakal cocok atau enggak gitu loh sama aku. Jadi kalau emang shade di video ini nggak cocok, kalau ya nanti mungkin aku akan beli lagi dan mungkin kan aku cobain di video-video terpisah aja gitu.
kayak di Get Ready With Me atau apa gitu. Tapi palingan kalian sebelum aku bikinin videonya ntar udah keburu belanja ya kan? Ingat ya, don't be too impulsive. Yang ini warm beige, jadi dia kuning banget. Dan ini tuh yang beige. Yang ini kayaknya sih gue lebih cocok yang warm beige karena lebih terang. Yang ini gelap banget di aku. Lanjut untuk concealernya, klaimnya kan medium to full ya. Kalau yang tadi tuh foundationnya bener-bener kayak enteng banget. Nah ini concealernya packagingnya kayak gini. Dia juga nggak banyak basa-basi packagingnya, bener-bener kayak clean aja, doff gitu. Dan ada shadesnya di bawah, which is a plus. Ininya gendut kayak shape tape dan juga kayak infallible. Oh, aku lupa ngasih tahu mililiternya ya. Untuk si foundation itu dia 33 ml. Biasanya setahu aku foundation lain itu 30 ml. So itu lebih banyak 3 ml. Dan ini concealernya itu dia 5 gram. Kalau ini 10 ml. Jadi kayaknya agak dikit. Tapi nggak apa-apa. Kita coba cek dulu. Siapa tuh butuhnya cuma dikit. Ini concealernya quite thick ya. Dan ini itu si L'Oreal Infallible. Kita coba cek perbandingannya. Jadi lebih hydrating sih bener, karena ini kayak dry gitu kan kalau dibandingin. Aduh tapi gue agak deg-degan nih sama shadesnya. Coba membuat ini bekerja, oke? Ganbate whitening. Oke, so sekarang primer sudah set. Kita udah saya bahas secara umum produknya kayak gimana, dan sekarang adalah the real test. Nah seperti biasa, I'm going to use half face pakai brush dan half face pakai sponge pertamanya, tapi nanti biasanya akhirnya aku campur dua-duanya. Dan sponge yang akan aku pakai hari ini adalah dari BLP juga, kayaknya kolaborasi sama Jekyll. Spongenya seperti ini ya. Ini udah aku basahin. Sebagaimana kita lihat di swatches tadi, seperti aku lebih bisa pakai yang warm beige. Jadi mari kita coba. Aku sekarang harus bisa pakai jari manis karena jari telunjuk aku tadi luka karena tutup bumbu topoki kayak so dumb Kiara. Why? Kayak ini akan aku blend. Ini dia ada sisi ratanya gitu. Kayak warna kayak kekuningan sih di aku. Tapi yaudah lah ya, nggak apa ya demi hari ini. Sorry banget, ayam tetangga gue emang agak kencang kalau bernyanyi gitu loh. Jadi kalian pasti akan dengar sesekali bunyi ayam itu ya. Oke, so this is one layer. Wow, coveragenya kan katanya light to medium ya. Dan ini ya bener sih light to medium sih. Oke, ini kita satu layer dulu aja. Terus aku mau dari sini lagi yang pakai brush. Jerawat dagu tuh kayak banyak banget. Hormonal. So, aku bakal blend pakai brushnya Lamika. Ini yang 122. Debak. Ini satu layer, beda satu layer seluruh muka. Dan saking smoothnya, gue nggak bisa bedain yang hasil pakai brush sama pakai sponge itu sama-sama smooth. Jadi kayak, oh by the way, aku mencoba untuk nggak bias mungkin ya di video ini karena aku tahu I'm supporting Kak Icil, tapi aku mencoba untuk review benar-benar sesuai dengan pengalaman aku, oke? Untuk satu layer dan untuk foundation yang klaimnya itu light to medium ya, gue agak kaget sih sejujurnya karena dia kayak merendah untuk meroket ya kamu tuh. Ini satu layer loh. Dan foundationnya tipis, kayak most of my noda-noda udah hilang. Wow, I see you BLP. Tapi emang kita harus akui sih, mereka kalau bikin produk bagus-bagus ya. Maksudnya dulu sih kalau bisa bikin produk nggak pernah fail. Dan ini kita akan coba nanti tes ketahanannya. Cuman emang deh kalau misalnya kulitnya lagi sensitif kayak aku gini, pakai brush tuh kalau bisa jangan deh, sumpah ini demi video ini, demi kalian bisa tahu. Soalnya aku jadi kayak agak gatel gitu loh di sini, jadi kayak karena dia kan bikin micro exfoliation kan. Kalau kalian berjerawat jangan pakai brush dulu. Gue tau sih kalian butuh coverage, tapi paling mungkin brush buat naro-naronya aja, tapi jangan buat ngeblend. Cause it's itches. Nah sekarang lanjut ke concealer. I love concealer, kayak dari dulu aku tuh selalu obsesi sama concealer. Kita akan coba cek apakah dia bisa. Dan kayak biar oke deh, nggak apa deh pakai di sini aja. Coba ya guys. Ini warnanya agak lebih kuning kan? Sekarang kita mau blend. Tapi yang bawah mata dulu, karena yang bawah mata itu kan kita butuh bener-bener smooth dan kita tuh nggak butuh coverage setebal yang sisi saya ini. Jadi ini emang biarin agak kering dulu. Dia nggak cover sih, aku harus admit. And it blends so smoothly. Dan yang ini coba kita blend. Ini harus agak di tap-tap aja.
Kalian harus bisa lihat ekspresi muka aku sih kalau lagi review, jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri. Aku tuh pernah baca kok nggak salah, samping mulut cewek tuh suka hitam karena kayak hormonal gitu nggak sih? Kalian ada yang sama nggak kayak aku? Kayak ini sembari lagi blend yang lain, yang ini kayak udah agak keriting dikit, kayak emang harus agak cepat di setnya. Jangan biarkan ngomong Kiara makanya. Nah ini sekarang aku mau ngeset pakai bedak BLP juga, dan ini kayaknya shade barunya. Ini shade-nya beige karena nggak sekuning yang dulu, sama nggak seputih juga yang satu lagi. Lagi halusinasi ya? Entahlah. Gonna set it with this. I love the formula of BLP, tapi dulu tuh aku keselnya karena aku tuh nggak ada shade yang satu cocok gitu loh, jadi harus kayak nyampur-nyampur, which is ribet cuy. Oke, ini aku akan set semuanya pakai sponge yang ada di sininya. Kalau kamu mau lebih nggak terlalu dempul, kamu bisa pakai brush. Tapi kalau aku, karena aku banyak bekas jerawatnya, jadi kalau pakai brush tuh nanti cenderung tipis kan coveragenya, dan juga ada kecenderungan untuk ngegeser layer foundation di bawahnya. Jadi aku pakai ini aja nih, biar bener-bener kayak ditepuk, jadi ngepres si produknya ke situ. Ini kayak agak tembus dikit bekas jerawatnya, tapi masih bagus sih. Aku nggak ada eyeshadow BLP karena aku udah ada luasa kayaknya dulu, dan belum repurchase lagi sih. Sama eyeliner juga nggak ada. So ini hasil akhirnya pas udah pakai bedak ya. Untuk ukuran produk yang klaimnya tadinya medium coverage kecuali concealernya, this exceeds my expectation. For now aku nggak tahu nanti gimana, apakah akan luntur atau enggak. Dan sekarang itu jam 10.49, 10.50. Jadi ini 10.50 adalah saat dimana aku udah ngeset bedaknya. Aku akan ambil bedak yang lebih terang, bedak BLP juga, punya aku yang light beige. Aku mau ambil dikit untuk di hidungnya gitu, untuk nge-highlight supaya nggak flat banget muka gue. Aku kasih bakingan tipis ya guys, soalnya ini warnanya apa ya, terlalu kuning di aku, jadi aku butuh dimensi. Nah sekarang aku mau lanjutin makeup sisanya. I'll be right back. Oke guys, jadi ini hasil foundation dan makeupnya dan bedaknya. Ini belum pakai setting spray, aku sengaja mau set dulu supaya kalian gak bingung. Dan aku tuh hari ini kayaknya pengen coba ngeset mukaku sebelah doang, supaya kalian bisa lihat misalnya kalian gak pakai setting spray itu gimana. Dan yang akan aku set adalah sebelah kanan aku, jadi sebelah sini akan aku tutup. Aku akan pakai Dream Setter. Oke ya, sebelah udah di set, sebelah nggak di set ya. Sih rasanya agak aneh sih, karena sejujurnya I love setting spray dan aku nggak mungkin nggak pakai setting spray. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang kayak kayak gue nggak butuh setting spray deh, atau kayak gue nggak pakai setting spray, kayak supaya kalian bisa tahu juga kira-kira gimana ketahanannya tanpa setting spray. Aku nggak tahu sih ini dia bagus atau enggak, just let me know. So aku bakal tunggu ini kering bentar and I'll be right back. Oke guys, so ini dia setelah setting spraynya kering. Kanan yang pakai setting spray, kiri enggak, dan setting spraynya juga tidak ada glitter atau apapun ya, jadi tidak mengubah finishnya, makanya kelihatan mirip banget. Initial thought aku pas ini udah ready semua makeupnya, flawless banget. Dan does it feel heavy? Enggak sebenarnya foundationnya, tapi aku ngerasa sedikit kayak terlalu matte kayaknya dari powdernya, karena aku pakai powder puff. I believe that's that. Tapi dari foundationnya sendiri tadi pas sebelum di set pakai powder, it's very lightweight. Agak mirip rasanya kayak pakai cushionnya something. Itu aja sih kalau misalnya thoughts pertama aku, dan aku kaget karena aku udah pakai blush on, pakai segala macam, dia nggak geser sama sekali coveragenya, si concealernya terutama ya. Dan sekarang itu jam 11.10. Kalau misalnya sendiri, aku akan pakai ini maksimal sampai 6 jam. Lebih dari itu aku nggak kuat karena kulit aku akan clog dan udah pasti akan jerawatan. Jadi that's that for you guys. Aku bakal beraktivitas dulu seperti biasa, and I will see you guys. Nah ini hasil foto flashnya, aku taruh di sini pas baru selesai dandan ya. Nanti aku akan update pas udah terakhir. Oke guys, jadi sekarang aku mau final check in. Sekarang itu sudah jam 17.06, kayaknya tepat 6 jam ya nggak sih dari tadi pertama kali aku pakai. Dan aku juga tadi sempat bersihin beberapa kali dan pakai tisu. That's why di bagian hidung, kalau kamu perhatikan, dia sudah mulai luntur. Ini sudah aku bawa pakai wudhu 1 kali. Dan memang kegiatan aku hari ini tuh tidak banyak berkeringat atau yang terlalu gimana. Dan aku juga tadi nggak pakai masker sih. Dan kalau kamu perhatikan, sisi kanan yang menggunakan setting spray
maupun sisi kiri itu kurang lebih sama aja. Tapi sedikit ada luntur sih memang yang nggak pakai setting spray di bagian sini. Kalau kamu perhatiin nggak sih, ada kayak sedikit luntur tipis gitu, sedangkan yang di sini masih full blush on ya kan. Di atas kelihatan nih. Yang ini yang nggak pakai setting spray agak luntur, yang pakai setting spray itu aman. Terus kalau dari segi apakah dia oksidasi, menurut aku dia oksidasi. Kenapa? Karena tadi pertama kali kan pas dipakai itu dia kuning agak terang gitu ya warnanya, meskipun memang dari awal sudah berbeda dengan warna kulit aku, yaitu lebih gelap. Kamu bisa bandingin sama tangan aku. Tapi pas sekarang aku lihat dia memang jadi lebih gelap lagi. Tapi oksidasinya nggak sampai orange sih kalau aku lihat. Cuma jadi agak lebih kusam aja. Tipsnya adalah pilih shade yang mungkin benar-benar cocok sama kulit kamu, atau mungkin sedikit banget lebih terang nggak apa-apa. Tapi sebagian orang lebih suka shade yang justru lebih gelap di mukanya. Tapi kalau aku kurang suka karena kontras banget sama tangan aku gitu. Terus dari segi minyak, apakah dia berminyak? Kamu bisa sendiri, dia memang sedikit lebih shiny di T-zone. Tapi ini juga sedikit bias karena T-zone aku kan tadi seperti yang tadi aku bilang, aku tuh bersin-bersin dan kena kegesek tisu. Jadi dia menipis pastinya kan lapisan atasnya. Yang mana sisi lain tuh nggak kena tisu gitu loh. Jadi ada kemungkinan dia tuh shiny sebenarnya bukan karena minyak doang gitu loh. Tapi memang kalau dipegang, jadi yang sebelah sini tuh aku bisa ngerasa kayak agak lengket, yang sebelah sini tuh bener-bener kering aja, matte banget, kayak bisa dibedakin gitu. Dan aku impress banget karena dia masih rapih banget. Aku ekspektasi dia bakal luntur tapi enggak. Terus di dagu juga yang area aku sangat-sangat gampang luntur, udah luntur sedikit tapi nggak sampai ngeliatin merah-merahnya. Di dry patches dia nggak terlalu cling. Dry patches aku tuh ada di sini, dia nggak terlalu cling ya. Ini ya, paling dia tuh kalau misalnya kena yang bagian berminyak kayak komedo, banyak minyak kayak gitu, dia jadi kayak kelihatan gitu komedonya kalau udah lama dan menipis. Tapi other than that, menurut aku secara keseluruhan dia oke banget. How it feels on my skin sekarang, it feels like I'm wearing foundation. Jadi aku nggak bisa bilang ini super lightweight atau it feels like skincare, enggak, because it is not. I know that I'm wearing foundation gitu loh. Tapi sama sekali nggak ganggu. Maksud aku di titik yang kayak mukaku tetap bisa berekspresi dengan normal, tidak seperti di semen. Dan juga kalau misalnya dibandinginnya sama apa ya kalau ini ya, oke, misalnya Fit Me, sebenarnya mirip-mirip sih kalau finishnya ya. Menurut aku feel akhirnya gitu sedikit lebih ringan Fit Me menurut aku. Tapi kayaknya ini ada faktor bedaknya juga, karena bedaknya dia tuh bener-bener emang ngepack banget gitu di situnya. Concealer bawah matanya masih aman banget, nggak keriting. Ini emang mataku berkerut tapi nggak keriting, nggak pecah sama sekali. Di sini juga aman, jadi aku suka banget. Dan menurut aku untuk harganya 189, concealer 129, worth it atau enggak? Menurut aku sih dengan kemasannya, dengan ketahanannya, coverage yang menurut aku sih worth it. So it's Kiara approved. Cuman tips dari aku adalah you have to make sure shade-nya aja sih gitu. Nah ini kalau nggak percaya shade-nya nggak cocok, kamu bisa lihat ya, lebih terang. Ini ada kayak perpisahan pulau gitu. Tapi nggak apa sih sebenarnya kalau misalnya kamu emang suka kayak gitu. Karena emang aku tahu beberapa orang lebih suka foundation yang sedikit lebih gelap. Jadi kalau aku lebih suka yang persis kayak kulit aku gitu. Jadi kesimpulannya apa Kiara? Kayaknya gue akan coba beli yang warm ivory karena kayaknya itu cocok. Oke deh, itu aja dari aku. Thank you so much udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab kegalauan kamu soal BLP ini yang besok kayaknya launching. So that's that for you guys. Sekali lagi, this is not a sponsored video at all, and I want to congratulate BLP team and Kak Icil for making this gorgeous products. Yeah, I hope to see you guys soon in my next video. Thank you so much for watching. Have a great day. Dadah. Mwah.